Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah online yang merupakan tata ibadah Minggu Paskah kelima. Kita angkat pujian Datanglah Kebaiknya. Fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu sekalian. Dan menyertai kamu juga. Kasih dari surga. Pengakuan dosa dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa Maha Kasih, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami.
Kami lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi agar kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami datang. Bapa Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan dosa. Kepadamu kami datang. Bapa Maha Kasih, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami sangat banyak, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut. Sering kecewa dan putus asa, kami juga terlalu banyak bicara dan sedikit untuk bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, baharuilah hati dan tindak langkah serta kerja layan kami dalam Kristus Tuhan penebus hidup kami. Amin. Tuhan kasih, amin. Kristus kasih, amin. Tuhan kasih, Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita angkat pujian bukan dengan barang fana.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Tertunduk kami di hadapan-Mu di pagi hari ini Bapa, di dalam rumah kami masing-masing, dalam satu kerinduan yang sama untuk membaca, untuk merenungkan berita firman. Kuasai ruangan ini, rumah kami masing-masing, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hati dan pikiran kami biarlah juga dikuasai oleh Roh Kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, kami dapat merenungkannya, memahaminya, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami juga dapat melakukannya di setiap langkah kehidupan kami. Diamkan suara-suara yang ada di sekitar kami, dan biarlah saat ini kami hanya mendengar satu suara, yaitu suara Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berbahagialah yang membaca firman Tuhan, mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita tersesat? Pasti pernah ya. Apalagi zaman dulu ketika orang belum mengenal yang namanya Waze, yang namanya Google Map. Pasti banyak yang nyasar ataupun tersesat. Bahkan yang zaman sekarang, yang sudah ada Waze, yang sudah ada Google Map pun, orang tetap tersesat. Saya ingat tahun yang lalu ketika kami pastoral ke dua tempat, ke Bekasi dan kemudian kami melanjutkan ke daerah Grogol. Kami mau cepat sampai, tapi apa yang terjadi justru perjalanannya semakin jauh. Padahal waktu itu kami sudah menggunakan bantuan Google Map atau Waze. Dua bantuan perjalanan ini membawa kami ke satu jalan yang justru membingungkan. Di depan ada rel kereta api, dan kemudian ketika kami menoleh ke belakang karena ingin mundur, ternyata di belakang itu sudah ada puluhan motor yang tidak mungkin lagi kami menyuruh mereka untuk mundur ke belakang. Dengan segala upaya, akhirnya kami maju. Karena ternyata di samping rel kereta api tersebut ada sebuah jalan kecil yang hanya cukup untuk satu mobil. Dengan pertolongan beberapa anak pemuda di tempat itu, akhirnya kami lolos dan mendapatkan jalan, dan kemudian kami melanjutkan perjalanan. Dalam bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah jalan. Ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Mengapa perkataan ini diungkapkan oleh Yesus? Atau mengapa Tuhan Yesus harus mengungkapkan perkataan ini? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus mengungkapkan perkataan ini karena ada pertanyaan yang diungkapkan oleh Thomas pada ayat sebelumnya. "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dan pada pasal sebelumnya, pasal 13 ayat 36, Simon Petrus pun mempertanyakan hal itu. "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Dan di ayat selanjutnya juga ada pertanyaan dari Filipus. Murid-murid ini tidak mengerti apa maksud dan ungkapan dari Tuhan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan hal yang berbeda dengan pandangan dan pengertian mereka. Konteks dalam narasi ini terjadi sebelum hari raya Paskah dimulai. Sedikit waktu lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-murid karena jalan penderitaan sudah di depan matanya. Yesus sedang menyiapkan murid-murid untuk sebuah kehidupan yang tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Yesus sedang menyiapkan murid-murid untuk sebuah kehidupan yang tanpa Yesus. Karena itu di ayat yang pertama dia mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Lalu di ayatnya yang kedua dikatakan, "Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Kemungkinan bukan tiga murid ini saja yang tidak memahami perkataan Yesus, tapi semua murid pasti bingung dan tidak mengerti arti dari ungkapan Tuhan Yesus tersebut. Apalagi
mereka hidup dalam konteks Mesiasnya orang Yahudi. Mesiasnya orang Yahudi seperti apa? Pemahaman orang Yahudi tentang Mesias adalah raja yang akan datang, yang akan membebaskan orang Yahudi dari penindasan orang Romawi. Mereka dalam pemahaman bahwa Yesus sebagai Mesias akan datang, tapi datang seperti seorang raja dengan panglima perang yang akan membebaskan orang Yahudi dari penindasan orang Romawi. Tapi yang Yesus perbuat justru berbeda. Yang Yesus lakukan justru berbeda. Yesus justru berkata bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Petrus, Thomas, dan murid-murid yang lain sebagai manusia takut. Mereka khawatir, mereka gelisah dengan apa yang akan mereka hadapi ke depan. Apalagi dalam kehidupan yang sendiri lagi, tanpa ada guru, tanpa ada Yesus yang akan hidup bersama-sama dengan mereka. Tapi Tuhan Yesus tetap menekankan kepada mereka. Tuhan Yesus tetap menegaskan pada mereka agar mereka tidak khawatir, mereka tidak gelisah, tapi mereka tetap percaya, sebab Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan Yesus bagi kita semua dari narasi Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 adalah: yang pertama, Yesus mau supaya kita tidak perlu takut dan gelisah. Yesus mau supaya kita tidak takut dan gelisah apapun situasi yang terjadi, apapun kondisi yang dihadapi saat ini. Tuhan Yesus mau mengingatkan kita semua pada pagi hari ini bahwa tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu gentar terhadap apapun situasi yang kita hadapi saat ini, khususnya selama berada dalam masa pandemi ini. Tidak takut, tidak gelisah, tidak gentar. Itu yang mau diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita saat ini. Dan yang kedua, percaya kepadanya. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus dalam hal ini adalah percaya dalam konsep yang benar. Bukan hanya percaya sekedar percaya, tapi percaya dalam konsep yang benar. Percaya dalam konsep yang benar bagaimana? Mempercaya dan sekaligus mempercayakan diri kepada Yesus. Saya pernah bercerita tentang seorang pemain akrobat yang menyeberang di air terjun Niagara. Dia berjalan di atas seutas tali dan kemudian dia menyeberang di air terjun Niagara tersebut. Air terjun yang sangat tinggi, dia kemudian berjalan. Ketika dia berjalan, dia bertanya dulu, atau sebelum dia berjalan, dia bertanya dulu kepada penonton. Saudara-saudara percaya saya bisa berjalan di atas seutas tali ini menyeberang ke sebelah? Penonton kemudian berteriak, percaya. Lalu dia membuktikan, dia berjalan di tali tersebut dan dia menyeberang. Kemudian dia bertanya lagi, sampai di seberang dia bertanya lagi, penonton, apakah saudara-saudara percaya saya bisa balik lagi? Mereka pun kemudian berteriak dengan lebih antusias, percaya, karena mereka sudah menyaksikan. Lalu kemudian dia pun balik. Kemudian setelah
setelah dia balik, dia bertanya lagi kepada penonton, "Penonton, apakah penonton percaya saya bisa kembali lagi ke sana?" Percaya. Jika penonton percaya, maka maukah penonton saya bawa salah seorang dan saya gendong untuk saya bawa menyeberang? Semua penonton diam. Tidak ada satu orang pun yang bersorak atau berteriak mau. Sampai kemudian ada seorang anak kecil yang mengangkat tangan dan berteriak, "Saya percaya dan saya mau digendong sampai ke seberang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun dengan Tuhan kadang seperti itu. Kita berteriak percaya. Apakah saudara-saudara percaya? Haleluya, amin, percaya. Tapi ketika badai hidup menerpa, apakah kita memberi diri kita pada kepercayaan itu? Apakah kita memberi diri kita kepada Tuhan yang kita percayai atau tidak? Bukankah kadang-kadang kita berteriak percaya, tapi ketika badai hidup menerpa, ketika gelombang sudah mulai mengombak-ambingkan kehidupan kita, kita pun mulai meragukan Tuhan yang kita percayai. Saudara-saudara, yang ketiga dari bacaan kita saat ini yang mau dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jalan. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tapi menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jalan. Jalan kebenaran. Dan ketika kita menjadikan Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran, maka kita akan memperoleh kehidupan. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkatakan besertaku
bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang akan kita lakukan di tempat kita masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan bersama-sama ajakan memberi yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita kidungkan kidung pujian, betapa kita tidak bersyukur. Mari kita doakan persembahan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur pada hari ini, karena Engkau melayakan kami untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan kepada kami dapat tertanam di setiap kami masing-masing, sehingga kami bisa mengerti dan memahami kehendak Bapa di dalam kami menjalankan hidup kami sehari-hari. Terlebih khusus di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami mempunyai pengharapan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami telah memberikan persembahan syukur di hadapan-Mu. Kuduskanlah persembahan yang telah kami terkumpul ini Tuhan, agar dapat kami pergunakan untuk pelayanan di muka bumi ini, dan terlebih khusus di tengah-tengah pelayanan Gemindo Jemaat Nazaret.
Berikan hikmat kepada kami agar kami bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat. Amin. Kita dengarkan puji-pujian yang akan dibawakan Penatua Wemi Amanopunyu dan Valdi Ingkiriwan. Dipersilakan. He has gone.
true that to this land you surely go. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan mereka yang berhari ulang tahun di minggu yang telah kita lewati. Tanggal 3 Mei Ibu Suciati Prastowo, Saudara Anderson Skipio tanggal 4 Mei, dan Bapak Hani Jaya tanggal 6 Mei. Kita berdoa bagi kekasih-kekasih kita yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Ibu Neni Skipio Turang dalam perawatan di Tomohon, dan Bapak Hermanto Wijaya dalam perawatan di rumah. Mari kita berdoa. Bapa kekal di dalam sorga, Allah yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tertunduk di hadapan-Mu Bapa, terpisah karena kami berada di rumah kami masing-masing. Namun kami ada dalam kesatuan roh dan kasih dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena dalam ibadah kami di pagi ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kami semua melalui narasi Yohanes 14 kami dikuatkan, secara khusus ketika kami masih tetap dikarantina di rumah karena pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam pandemi ini Bapa, kami tetap bersyukur, kami tetap mengucap syukur, karena kami semua tetap dipelihara oleh Tuhan. Tubuh jasmani kami dipelihara oleh Tuhan, dan dalam setiap peribadatan kami, iman kami pun tetap ditumbuhkan, dikuatkan. Melalui ibadah kami pagi ini, kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Biarlah hidup kami tidak dikuasai rasa gelisah dan takut, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tapi biarlah kami tetap percaya pada Tuhan Yesus selaku jalan, kebenaran, dan kehidupan, sehingga hidup kami selalu dalam tuntunan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, firman-Mu menguatkan kami semua dalam menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia melewati pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk persekutuan jemaat Gemindo Nasaret. Bapa, tolong kami dalam persekutuan kami. Biarlah kami tetap setia satu dengan yang lain. Biarlah kami tetap kuat dalam persekutuan kami, sehingga walaupun kami terpisah, tapi di dalam kesatuan kami tetap satu dalam roh dan jiwa kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan di jemaat Gemindo Nasaret. Tuhan berkati kami sebagai pelayan-pelayan. Mampukan kami untuk melakukan tugas pelayanan kami walau masa pandemi ini. Biarlah kami sebagai pelayan-pelayan tetap dapat berfungsi dengan baik dalam tugas pelayanan kami, sehingga apapun pelayanan yang kami lakukan, Tuhan Engkau memberkati.
Dan melalui pelayanan kami, banyak jiwa terpanggil memuliakan Engkau. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat. Secara khusus kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di minggu yang telah kami lewati. Tuhan berkati, sertai mereka dalam sukacita karena ketambahan usia setahun. Karena kami percaya panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan menjadi bahagian hidup kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun. Kami juga tidak lupa berdoa bergumul bersama kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan, jamah mereka. Jamah dengan tangan-Mu yang penuh pengasihan Bapa. Kami percaya dengan jamahan tangan mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa di dalam sorga, berkati seluruh jemaat, mulai dari yang paling tua sampai ke yang paling muda. Berkati kami semua Tuhan dalam aktivitas kami, baik kami dalam pekerjaan kami di kantor, pekerjaan kami di tempat kami bekerja, di darat ataupun di laut, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Biarlah kami dapat melakukan tugas pekerjaan kami dengan baik, dan di setiap tangan yang bekerja ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan. Sebagai kepala keluarga yang menjadi penanggung jawab dalam hidup rumah tangga, Tuhan anugerahkan kekuatan, hikmat kepada mereka, agar mereka pun dapat melakukan pekerjaan mereka, dan mereka diberkati di dalam pekerjaan. Demikian juga ibu-ibu rumah tangga Tuhan berkati, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha ataupun dalam kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Kasih-Mu tetap ada, menyertai. Kasih-Mu tetap ada dalam kehidupan ibu-ibu rumah tangga. Demikian juga anak-anak. Tuhan berkati anak-anak baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan dalam pertumbuhan. Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama, agar kehidupan anak-anak kami tetap dalam penyertaan. Terima kasih Tuhan, karena dengan pertolongan-Mu anak-anak kami boleh melewati ujian akhir dan boleh menerima hasil mereka lulus. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, sehingga mereka boleh melewati lagi satu jenjang pendidikan, dan upaya mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong dan sertai anak-anak kami yang gagal. Tuhan, mampukan mereka untuk memahami dan berpikir bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus membuat mereka kecewa dan bersedih, tapi biarlah mereka mampu memahami bahwa kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka lebih tekun, lebih giat lagi belajar, dan kesuksesan akan mereka raih dan mereka akan menerimanya di dalam hidup mereka. Anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas, Tuhan Engkau memberkati. Walaupun semua harus dilakukan secara online, tapi Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Seluruh kehidupan anak-anak kami Bapa, kami hanya serahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, Bapa yang penuh belas kasih, kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Gemindo Nasari. Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama, dan berkati kami semua yang mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Tuhan tolong kami, berkati sertai kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Secara khusus Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang terkena dampak pandemi COVID-19, sehingga mereka harus diberhentikan dari pekerjaan mereka, atau mereka harus melakukan pekerjaan di rumah mereka masing-masing, atau mereka yang masih harus bekerja.
Tuhan, yang diberhentikan karena pandemi COVID-19. Tolong mereka Bapa, berkati mereka Tuhan melewati masa-masa sulit ini. Dan kami percaya di depan tersedia pekerjaan baru bagi mereka, tersedia rancangan Tuhan yang baik bagi mereka. Dan karena itu, dalam kehidupan ini, biarlah mereka selalu bersyukur. Saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang harus bekerja dari rumah, Tuhan juga memberkati. Tetap ada semangat, tetap ada kekuatan, tetap ada tanggung jawab yang tinggi dalam melakukan pekerjaan mereka walaupun dari rumah. Agar di setiap tangan yang bekerja, berkat Tuhan dilimpahkan. Kekasih-kekasih kami yang tetap harus melakukan pekerjaan di kantor atau di tempat mereka bekerja, Tuhan tolong jaga, Tuhan tolong sertai, Tuhan tolong lindungi. Malaikat-Mu menjaga mereka, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, terhindar dari apapun, termasuk terhindar dari penyebaran virus corona. Mereka tetap aman dalam pekerjaan mereka. Mereka tetap dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, karena Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan Allah, seluruh kehidupan jemaat ini, Jemaat Gemindo Nazaret, kami serahkan ke dalam tangan. Berkati Majelis Sinode Gemindo dalam pelayanan di Gereja Masehi Injili Indonesia Gemindo. Biarlah mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik, dengan setia, karena Tuhan menyertai mereka. Bapa di sorga, berkati persekutuan AMI Bitung, APB Bitung, Toraja Palopo, IAMM Cilacap. Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama agar alumni dalam persekutuan mereka tetap merasakan kasih sayang Tuhan, tetap merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk rencana majelis jemaat untuk melaksanakan rapat kerja. Ketua-ketua bidang, koordinator-koordinator yang telah menyiapkan laporan pelayanan selama setahun dan menyiapkan rencana pelayanan dalam setahun yang akan dihadapi. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan mampukan kami sebagai majelis jemaat untuk dapat merancang rapat kerja yang harus kami lakukan di masa pandemi ini. Dan biarlah kami tetap setia pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kami merancang rapat kerja yang akan dilaksanakan nanti. Seluruh program kerja dan anggaran majelis jemaat dan seluruh pengurus kategorial kami hanya serahkan ke dalam tangan. Ya Tuhan, berkati Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGIW DKI Jakarta. Biarlah Bapa Engkau memberkati mereka semua. Bangsa dan negara kami diserahkan ke dalam tangan. Mari ya Tuhan, kasih setiamu menyertai kehidupan pemimpin bangsa kami dalam setiap upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemimpin bangsa kami untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan kami sebagai rakyat biarlah dapat menerima apapun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dapat bekerja sama dengan baik sehingga penyebaran COVID-19 itu boleh berhenti dan coronavirus ini akan berakhir, bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa bagi tim medis, mereka yang berupaya, mereka yang berjuang, mereka yang selalu berusaha untuk merawat, untuk mengobati setiap pasien yang terinfeksi virus corona. Tuhan, Engkau tolong mereka. Berkati, berikan kekuatan kepada mereka Bapa, berikan imunitas tubuh yang tinggi kepada mereka Bapa, agar ketika mereka harus melakukan tanggung jawab mereka, mereka tetap dalam keadaan tubuh yang sehat, yang tetap diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi penderita COVID-19, di mana saja mereka berada Tuhan. Jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka Bapa. Biarlah kasih setiamu yang akan menyertai mereka
agar mereka boleh pulih sembuh di dalam Tuhan. Keluarga-keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasih karena penyebaran COVID-19 ini, Tuhan jamah mereka, berkati dan berikan kekuatan iman kepada mereka. Hiburkan mereka Bapa, mampukan mereka untuk memahami bahwa yang terbaik Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Secara khusus kami semua yang bertugas dalam ibadah di pagi hari ini, kelompok majelis bertugas, pemain musik, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan tim multimedia yang berupaya berjuang sampai terlaksananya ibadah online ini, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Soundman, kostor, mereka semua yang telah berupaya untuk pelaksanaan ibadah ini, Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, apapun yang kami lakukan, bahkan yang paling sederhana sekalipun, jika kami lakukan dengan setia, dengan penuh sukacita, maka yang kami lakukan akan dihargai benar oleh Tuhan. Kami semua dan seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu jemaat terkasih yang sedang berada di rumah. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis Gemindo bersama pendeta Gemindo Jemaat Nazaret dengan sukacita mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota jemaat maupun simpatisan yang telah mengikuti ibadah online pada minggu pagi ini. Karena itu kami ucapkan selamat hari Minggu dan damai sejahtera untuk kita semua. Gemindo Jemaat Nazaret mengikuti dan menindaklanjuti aturan pemerintah, PGI, dan Sinode. Karena itu kami mengistirahatkan pelayanan yang ada di gedung gereja sampai dengan tanggal 29 Mei tahun 2020 atau sampai menunggu informasi selanjutnya. Tetapi apabila ada jemaat yang ingin meminta pelayanan khusus untuk ibadah kedukaan, pelepasan maupun pemakaman jenazah anggota jemaat, maka pendeta dan majelis bertugas akan melayani secara langsung, di mana segala sesuatunya akan dikomunikasikan dan diatur oleh pendeta dan majelis. Pada minggu pagi hari ini kita bersama-sama dilayani firman Tuhan oleh pendeta jemaat kita, yaitu Ibu Pendeta Mariam Lelet Bansaga STH. Karena itu atas pelayanan dan firman Tuhan dan doa yang telah diucapkan, kami mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu di dalam pelayanan keluarga maupun studi. Juga pada pagi hari ini kita dilayani oleh kelompok majelis bertugas Damsyik. Pengantar kadim oleh Bapak Penatua Wemi Amanupunyo, diturgos oleh Saudari Penatua Diona Kristi Silitonga. Doa persembahan oleh Diaken Gusti McDonald Karaeng, warta jemaat oleh Penatua Valdi Inkiriwang, pemain musik oleh NYG Band, dan tim multimedia oleh Penatua Steffi Thomas dan juga Saudara Gabriel Skipio. Karena itu atas pelayanan yang telah dilakukan pada pagi hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati dalam kehidupan dan juga di dalam pelayanan. Kita akan masuk di dalam jadwal kebaktian dan ibadah selama seminggu berjalan ini, di mana selama seminggu berjalan ini kita akan dilayani oleh pendeta dan juga kelompok majelis bertugas Antioquia. Pada hari Senin, pada pukul 7 malam,
pendeta mengajak kita semua untuk bersama-sama bersatu di dalam doa bersama yang akan mulai diadakan pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom. Karena itu informasi selanjutnya akan diberikan di dalam grup WhatsApp Nazaret. Pada hari Selasa tetap diadakan pastoral, di mana pastoral akan dilakukan secara online baik via telepon maupun WhatsApp oleh bidang pelayanan maupun kelompok majelis bertugas. Pada hari Rabu kita akan bersama-sama beribadah di dalam ibadah rumah tangga, di mana ibadah rumah tangga juga akan dilakukan secara online dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa mengakses panduan beribadah di channel YouTube Gemindo Nazaret yang akan dikeluarkan mulai pukul 6:30 malam. Pada hari Kamis tanggal 14 Mei, minggu ini adalah giliran dari KPK Perempuan atau kategorial kaum perempuan untuk mengadakan ibadah kategorial. Ibadah akan dilakukan pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom, di mana keterangan dan info lebih lanjut akan disampaikan lewat WhatsApp grup Nazaret maupun grup KPKPR. Kemudian pada hari Jumat adalah ibadah KPK Pemuda. Ibadah KPK Pemuda juga dilakukan pada pukul 7 malam lewat aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu, ibadah KPK Anak Remaja atau Sekolah Minggu juga diadakan melalui aplikasi Zoom, diadakan mulai pukul 7 malam. Dan kemudian seperti biasa pada hari Minggu pagi kita akan bersama-sama beribadah Minggu Utama dengan menggunakan tata ibadah Minggu Paskah ke-6, di mana kita akan kembali dilayani oleh pendeta jemaat kita, Ibu Pendeta Mariam Lelet Bansage STH. Ibadah akan dilakukan secara online dan jemaat dapat mengakses ibadah di dalam channel YouTube Gemindo Nazaret mulai pukul 8.45 pagi atau pukul 9:15 pagi. Kami, majelis dan pendeta mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada para anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang tanggal 4 Mei sampai dengan dan sepanjang tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei. Selamat ulang tahun kepada Ibu Suciati Prastowo pada tanggal 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati di dalam kehidupan, keluarga, dan hari tua. Selamat ulang tahun kepada Saudara Anderson R. Skipio pada tanggal 4 Mei. Tuhan Yesus selalu memberkati di dalam masa depan dan cita-cita. Dan juga selamat ulang tahun kepada Bapak Hani Jaya pada tanggal 6 Mei. Tuhan Yesus selalu memberkati di dalam kesehatan dan juga usaha serta keluarga. Kita akan masuk dalam pengumuman tambahan. Informasi kepada seluruh anggota pemuda Gemindo Jemaat Nazaret bahwa pada hari ini pada pukul 5 sore akan diadakan ibadah Dewan Pemuda yang akan diadakan secara domisili atau wilayah, di mana kita akan bersama-sama beribadah bersama teman-teman pemuda dari Gemindo di wilayah pusat. Karena itu, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah pemuda yang akan dilakukan melewat aplikasi Zoom. Ibadah dimulai pada pukul 5 sore, di mana link untuk ruangan atau room Zoom akan di-share di dalam grup WA NYG. Juga info tambahan kepada seluruh jemaat yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan, baik persembahan yang telah dikumpulkan lewat ibadah utama, ibadah rumah tangga, maupun persembahan khusus seperti persembahan syukur atau persembahan perpuluhan. Bapak Ibu jemaat terkasih dapat memberikan persembahan lewat transfer bank via Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tercantum di bawah. Atau Bapak Ibu juga dapat menghubungi kantor sekretariat jemaat untuk memberikan langsung ke gereja pada waktu yang memungkinkan dengan nomor telepon sekretariat jemaat yang juga tercantum di bawah. Demikian warta jemaat pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam ibadah Minggu pagi ini. Kami mengucapkan selamat menghabiskan hari Minggu yang penuh sukacita bersama keluarga. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amanat pengutusan. Pergilah,
Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar. Kita angkat pujian El Shaddai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai nyanyian penutup, kita angkat pujian doa Yames. Daerahku
Tuhan.